kuliah berbasis kompetensi ya, tidak lagi yang konvensional seperti zaman saya dulu ya. Kan saya dituntut ya waktunya harus 5 tahun harus sudah selesai. Ya silakan untuk yang kelas A yang pertama, saya minta kelompok 2 ya untuk mempresentasikan ya. Mudah-mudahan bisa tiga kelompok yang bisa presentasi ya. Waktunya sampai jam 10 ya, atau mungkin lebih sedikit ya. Silakan kelompok 2 ya. Jadi mempresentasikan minimal kompetensinya ada definisinya, ada etiologinya, tanda klinis atau gejala klinisnya, kemudian cara mendiagnosa dan prognosisnya, ya, kemudian cara pemeriksaannya, dan terakhir adalah prinsip dasar dalam penanganan gangguan sendi ya, apakah luksasi atau subluksasi. Ya. Silakan kelompok 2 ya, saya beri kesempatan pertama untuk mempresentasikan. Nanti terakhir saya beri masukan nanti ya. Di samping juga kesempatan pertama saya berikan kepada teman-teman yang lain, kelompok yang lain untuk memberikan masukan atau mungkin ada yang bertanya silakan ya. Silakan ya. Waktunya 15 sampai 20 menit ya. Jadi sangat banyak waktunya. Baik dokter, mohon tunggu sebentar, izin untuk share screen gitu. Izin dokter, dari kelompok kami tidak bisa untuk share screen dok. Mungkin diganti dengan Uh, anggota tim yang lain mungkin. Untuk hostnya harus diberikan ke anggota kelompok saya dokter. Bagaimana? Halo? Izin dokter untuk nge-scan screen-nya itu dokter harus kasih host-nya ke saya dok. Silakan dicoba. Apakah sudah bisa ya? Sudah dok, terima kasih. Ya silakan dipresentasikan. Baik, izin untuk memulai presentasi. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman dari kelas A maupun kelas C, serta dokter sebagai pengampu mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami, KA2, akan menjelaskan mengenai gangguan sendi. Bisa di next slide?
Baik, adapun anggota kelompok kami yang pertama itu ada Kanikolas Timothy dengan NIM 22 dengan NIM akhir 075, kemudian ada Nimade Kiki dengan NIM akhir 010, kemudian ada Iwayan Sutawibawa dengan NIM akhir 054. Untuk seterusnya tidak perlu disebutkan ya, hanya tanyakan Oke, aja. Saya waktu agak baik. terbatas. Baik, dokter, siap. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi. Jadi, luksasi adalah suatu kondisi patologis pada sistem muskuloskeletal di mana terjadi pergeseran atau terlepasnya permukaan tulang pembentuk sendi dari posisi anatomis normalnya, sehingga hubungan antara tulang di sendi tersebut hilang sepenuhnya. Nah, kondisi ini itu termasuk cedera serius yang tidak hanya mengganggu stabilitas dan fungsi gerak sendi, tetapi juga berpotensi merusak jaringan lunak di sekitarnya seperti ligamen, kapsul sendi, otot, pembuluh darah, dan syaraf. Bisa di next slide. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam luksasi yang umumnya terjadi pada hewan. Yang pertama itu ada coxofemoral luxation, yang dimana itu adalah pergeseran total kepala femur dari acetabulum. Kemudian yang kedua ada medial atau lateral patellar luxation, yang dimana itu adalah pergeseran total tempurung lutut dari lekuk troclear femur. Kemudian yang ketiga ada sacroiliac luxation, yaitu pergeseran total sayap ilium dari sakrum. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya ada temporomandibular luxation, yaitu pergeseran total kondilis mandibula dari tulang temporal dan fossa mandibula. Kemudian ada scapula luxation, yang dimana itu adalah pergeseran total scapula akibat rusaknya otot yang menopang scapula ke dinding toraks. Lalu ada scapulohumeral luxation, di mana itu adalah pergeseran humerus dengan scapula akibat rusaknya struktur penyokong sendi. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya ada elbow luxation, yaitu pergeseran total radius dan ulna dari humerus. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ada carpal luxation, di mana itu adalah pergeseran total sendi carpal akibat hilangnya sokongan dari ligamentum palmar. Bisa di next slide. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas etiologi. Luka sendi pada hewan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebab utamanya yaitu adalah trauma, misalnya akibat jatuh, tertabrak, atau cedera saat bermain. Trauma menyebabkan kerusakan pada kapsul sendi dan ligamen sehingga permukaan tulang bergeser keluar dari posisinya. Selain trauma, ada juga faktor kongenital atau genetik, seperti medial patellar luxation pada anjing kecil yang terjadi karena kelainan bentuk tulang atau kelemahan jaringan ikat sejak lahir. Faktor generatif, seperti osteoartritis, dapat menyebabkan penurunan elastisitas ligamen dan perubahan bentuk sendi yang membuatnya mudah bergeser. Lalu, infeksi atau inflamasi juga dapat merusak struktur pendukung sendi, terutama pada kasus artritis septik. Ada pula penyebab iatrogenik, yaitu akibat kesalahan tindakan medis seperti pemasangan implan yang tidak tepat. Selain itu, gangguan neuromuskular dapat menyebabkan kelemahan otot penumpang sendi, sedangkan faktor metabolik seperti kekurangan kalsium dapat memperlemah struktur tulang dan ligamen. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tanda klinis, di mana yang pertama, luxasi coxofemoral ditandai dengan kepincangan berat dan kaki tidak bisa menumpu. Saat dimanipulasi muncul nyeri, krepitasi, dan hambatan gerak. Pada luxasi cauda dorsal, kaki tampak lebih panjang dan mengalami abduksi, sedangkan pada luxasi ventral, kaki tampak lebih panjang, trascenter major sulit dipalpasi, serta dapat menekan nervus obturator yang menyebabkan nyeri hebat dan gangguan gerak. Yang kedua yaitu luxasi siku, di mana luxasi siku menyebabkan kaki depan tidak dapat digunakan sehingga hewan menjadi timpang. Daerah siku tampak bengkak
dan sering disertai memar atau luka akibat trauma. Selanjutnya itu luksasi skapula, di mana pada luksasi skapula biasanya hewan itu menyeret kaki dan enggan menumpu. Setelah beberapa waktu, rasa nyeri akan berkurang, tetapi bahu tampak lebih tinggi dibandingkan tulang belakang yang menandakan adanya pergeseran skapula. Bisa di next slide. Baik, yang selanjutnya yaitu luksasi sakral, di mana pada luksasi sakral, palpasi panggul menimbulkan nyeri dan hewan dapat menjadi agresif. Bila kedua sisi panggul terpengaruh, hewan tidak mampu berjalan sama sekali. Selanjutnya yaitu luksasi pada sendi, di mana luksasi pada sendi temporomandibular menyebabkan nyeri hebat, kekakuan otot, pengunyah, dan pergerakan mandibula yang tidak normal. Terkadang terdengar bunyi klik-klik atau kreptasi pada saat rahang digerakkan. Selanjutnya, yaitu luksasi karpal, di mana hewan dengan luksasi karpal menunjukkan kepincangan, pembengkakan jaringan lunak, hiperektensi karpal, dan posisi valgus. Pada sublokasi, tanda klinis ringan tetapi terjadi nyeri lokal di bagian dorsal tulang karpal kedua. Dan yang terakhir adalah luksasi scapulahumeral, yang mana menimbulkan kepincangan dengan derajat bervariasi, atrofi otot bahu, serta rasa nyeri saat sendi digerakkan. Pembengkakan jarang terlihat, namun kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran antara scapula dan humerus. Bisa di next slide. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah diagnosa dan prognosis, di mana diagnosa dapat diketahui dari anamnesa, tanda klinis, dan hasil rongsen dari sendi yang mengalami luksasi. Lalu untuk prognosis luksasi didasarkan oleh kondisi fisik tubuh hewan, kasus dan tingkat luksasi yang dilihat pada pemeriksaan rongsen. Contohnya, luksasi yang masih memiliki respon baik untuk fiksasi termasuk prognosis fausta dan prognosis infausta apabila luksasi tidak cepat ditangani sehingga fungsi sendi dan sendi tidak bisa dikembalikan ke posisi normal. Baik, bisa next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu prinsip dasar penanganan, di mana terdapat 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah rekognisi. Ini merupakan tahap awal identifikasi dan menyeluruh terhadap kasus luksasi, termasuk menstabilkan kondisi sistemik hewan, melakukan pemeriksaan klinik, radiologis untuk memastikan arah dan terdamping seperti fractur atau kerusakan jaringan. Yang kedua, reposisi. Ini merupakan anatomi normal atau mendekatinya, sehingga hubungan sendi dan struktur penopang dapat pulih. Teknik ini bisa dilakukan secara tertutup atau close reduction, atau juga bisa dilakukan dengan cara terbuka atau open reduction, tergantung pada kondisi klinis pasiennya. Bisa di next slide. Baik, untuk yang ketiga itu adalah retensi atau stabilisasi. Ini merupakan tahapan setelah reposisi dilakukan. Sendi dijaga agar tetap dalam posisi yang benar dan jaringan penopang dapat sembuh. Ini melibatkan penggunaan metode imobilisasi atau fiksasi seperti sling, bandage, pin transartikulasi, fiksator eksternal atau internal sesuai kebutuhan. Lalu yang terakhir adalah rehabilitasi. Ini merupakan proses lanjutan setelah reposisi dan retensi,
yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sendi termasuk rentang gerak, kekuatan otot, dan kestabilan fungsional serta mencegah komplikasi seperti kekakuan sendi atau osteoartritis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kesimpulannya, luksasi adalah pergeseran total tulang dari posisi normalnya di sendi yang menyebabkan hilangnya kontak antar tulang dan berpotensi merusak jaringan lunak di sekitarnya. Kondisi ini dapat terjadi di berbagai sendi termasuk coxofemoral, patella, sacroiliac, dan siku. Penyebabnya bervariasi, mulai dari trauma dan kelainan kongenital hingga penyakit sendi kronis. Tanda klinis utamanya adalah perubahan bentuk sendi, disertai nyeri hebat, bengkak, dan hilangnya fungsi gerakan atau pincang non-weight bearing. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, waktunya 15 menit ya, pas sekali ya. Silakan sebelum saya memberikan komentar, silakan dari kelompok yang lain untuk menanggapi atau mungkin kalau ada yang bertanya, silakan ya. Dari kelompok yang lain, silakan. Juga dari kelas C ya. Ada yang memberikan masukan, tanggapan, pertanyaan, silakan ya. Izin bertanya. Ya, silakan ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Tribun Aditya Suparida dengan NIM akhir 041. Izin bertanya, sebelumnya kan sudah dijelaskan adanya pembagian antara luksasi ini, yaitu luksasi dan subluksasi. Nah, apa sih penciri khas antara luksasi ini dengan subluksasi itu? Mungkin sekian dari saya, Dok. Terima kasih. Silakan ditanggapi dari Baik, dokter. kelompok dua ya. Dokter. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adit mengenai apa sih perbedaan dari luksasi dan subluksasi. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa subluksasi itu adalah ketika tulang-tulang yang membentuk sendi itu terpisah sepenuhnya atau terjadi pergeseran total. Sedangkan kalau subluksasi itu adalah pergeseran sendi di mana hanya bergeser sebagian dari posisi normalnya, di mana permukaan sendinya itu masih saling bersentuhan. Mungkin bisa dilihat tadi pada gambar coxofemoral luxation, di mana itu kepala femurnya itu terpisah sepenuhnya dari acetabulumnya. Sekian jawaban dari saya. Apakah dari Adit dapat dimengerti? Dapat, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya benar ya. Jadi secara umum ada dua ya. Jadi kalau zaman saya dulu tuh ada subluksasi dan dislokasi ya. Sekarang istilah dislokasi sudah tidak muncul lagi dalam buku-buku dalam jurnal ya. Ada dua, yaitu subluksasi dan luksasi. Jadi itu tergantung penyebabnya, itu umumnya karena traumatik ya, pada yang kongenital ya. Kalau yang subluksasi itu lebih ringan ya, dari segi gejala lebih ringan, dari segi penyebabnya juga lebih ringan gangguannya ya. Sedangkan pada dislokasi atau pada luksasi total atau luksasi aja itu tentu lebih berat ya. Tadi udah betul ya. Jadi itu dilihat dari pergeseran sendinya. Jadi kalau pada yang subluksasi itu tulang rawan antara satu sendi dengan sendi yang di bawahnya itu masih bersentuhan ya. Misalnya pada kasus subluksasi coxofemoral misalnya ya. Itu tulang rawan antara kaput femur dengan acetabulumnya masih bersentuhan. Tapi kalau lepas sama sekali jauh sekali ya, itu dikategorikan ke dalam luksasi total atau luksasi saja ya. Atau di buku-buku yang lain masih ada, zaman dulu ya, buku-buku yang lama itu masih ada namanya dislokasi ya. Jadi salah lokasi, udah lepas sama sekali. Ya tentunya ini juga ya tergantung sekarang ya. Kalau subluksasi kalau dibiarin ya bisa menjadi
menjadi luksasi total atau dislokasi atau luksasi ya. Jadi tadi sudah betul ya waktu presentasi ya. Jadi harus cepat penanganannya ya, terutama kalau penyebabnya karena trauma mekanik ya. Tapi pada kasus-kasus yang kongenital itu biasanya ringan, makin bertambahnya umur, makin bertambahnya berat ya itu menjadi lebih berat gejalanya, bisa saja ya. Jadi tadi betul ya, ada banyak sekali penyebabnya dari traumatik yang pertama ya, itu hampir 80% itu karena trauma mekanik ya. Kedua itu karena bawaan yang kongenital ya, seperti pada hip dysplasia ya, pada osteochondrosis dissecan ya. Itu umumnya pada sendi apa di pinggul ya, pada scapulohumeral pinggul ya. Yang lain jarang gitu ya. Terus juga karena metabolik, karena infeksi ya, kan sudah lengkap tadi ya disampaikan. Tapi pada umumnya ya itu karena trauma mekanik dan bawaan ya. Ada lagi yang tanyakan lagi? Ada yang lainnya yang tanyakan? Jadi bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ada dua ya, jadi subluksasi dan luksasi. Tadi macam-macam luksasi ya, ya itu sudah ya bukan lengkap ya, masih kurang ya. Jadi semua sendi itu berpotensi terjadinya luksasi atau subluksasi. Semua sendi ya, bukan yang disampaikan tadi masih kurang. Semua sendi ya berpotensi ya. Tapi yang umum yang sering adalah seperti yang disampaikan tadi. Itu biasanya gangguannya tidak begitu berat, bisa lepas ya. Ada juga gangguannya yang berat, bisa tidak lepas, tergantung ligamentumnya. Jadi pada sendi kan ada ligamen yang memperkuat sendi ya. Jadi kalau ligamentumnya kuat, seperti pada tulang belakang itu kuat ya, walaupun keras benturannya, trauma yang kena, bisa tidak lepas. Tapi kalau dia lepas, susah nangani ya. Terus sendi scapulohumeral dengan sendi coxofemoral itu tidak begitu keras, trauma mekanik yang mengenainya. Tapi kadang-kadang bisa terjadi luksasi dan lebih gampang menangani. Jadi tergantung ya. Jadi kadang-kadang ada yang gampang kena tapi gampang menangani. Jadi jarang kena tapi susah melakukan penanganannya. Kemudian untuk 4 konsep dasar tadi sudah betul ya. Jadi ada 4 R dulu saya bilang 4 R. Sekarang sudah berkembang menjadi 5 R dia ya. Yang sudah diagnosa ya, pengenalan. Jadi recognition ya, pengenalan dengan cara ya tadi ada 5 langkah ya. Jadi pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, tanda klinis, mengukur penyang kaki dan juga terakhir ya X-ray ya. Terus kedua reposisi atau reduksi, fiksasi atau stabilisasi, yang keempat adalah rehabilitasi dan yang kelima itu adalah reassessment ya, penilaian ya. Penilaian itu bisa dilakukan secara klinis dan radiografi. Jadi, ditambah ya. Jadi terus berkembang jadi di manusia itu sudah 5 sekarang. Ada reassessment untuk menilainya bagaimana caranya ya. Harus secara klinis. Jadi kasih dia berjalan sudah normal, dipoto sudah normal ya. Jadi gambar radiografi juga normal. Jadi ada 5 sekarang ya. Jadi kalau ada 4 masih sudah termasuk benar ya. Ada lagi yang tanyakan lagi? Atau dari kelompok 2 ya? Ada yang mungkin perlu ditanyakan ke saya ya? Saya kira sudah cukup ini ya. Jadi nilainya sudah cukup bagus ya menurut saya ya. Mudah-mudahan nanti ke kelompok yang lain bisa lebih bagus lagi ya untuk melengkapi ya. Kelompok 2 ada yang bertanya? Dokter, mungkin dari kelompok 2 sudah cukup, dokter. Iya. Ya mungkin nanti kalau ujian ya minimal ya seperti ini ya kompetensinya. Jadi minimal saya tidak minta yang banyak ya karena ini kan bedah umum ya, mengenal ya, mengetahui dulu ya. Jadi tingkatnya kognitifnya ada C, ya C2, C3. Jadi mengetahui apa itu luksasi, apa itu subluksasi ya. Tapi kalau ini berkembang nanti kalau kamu sudah cari spesialis dari S2, S3, ortopedi ya lain lagi, tidak seperti ini. Ini baru mengenal, mengetahui ya. Belum mampu melakukan nanti kalau di bedah khusus mampu melakukan. Makanya prinsip dasar penanganannya ya seperti yang tadi itu, yang 4 atau 5 itu ya. Di pertama adalah diagnosa dengan 5 langkah ya, di mana pemeriksaan ya dari anamnesis, klinis ya, pemeriksaan fisik klinis, pengukur penyang kaki dan X-ray. Kedua reposisi atau reduction ya, ada open reduction, ada close reduction. Kalau open itu ya buka ya, tentu dengan cara pembedahan. Kalau yang close tutup tanpa pembedahan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah
stabilisasi atau retensi ya, atau fiksasi ya. Ada internal, ada yang eksternal ya. Kalau internal itu harus melakukan pembedahan. Temannya adalah open reduction, tapi kalau yang pakai yang eksternal, temannya adalah close reduction ya. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Dari yang lain, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada ya? Jadi mohon nanti untuk yang ini kelompok 2, nanti kelompok 4 saya minta ya, saya bandingkan. Mudah-mudahan bisa 3 atau ya, minimal 2 lah ya. Kita bandingkan. Nanti untuk yang kelas C juga begitu ya. Ya. Pada waktu ini mungkin waktunya sudah mau selesai, harus kita setting ulang lagi. Ya, terbatas sekali waktunya, hanya 40 menit. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, saya akhir sampai di sini. Nanti saya dengan pemaparan dari kelompok 4 ya. Tapi sebenarnya saya setting ulang lagi ya, karena waktunya sudah hampir selesai. Baik dokter, izin menutup presentasi. Terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok A2 izin undur diri. Terima kasih.